sekalian, mari sama-sama kita lakukan sholat kemudian sholat ini menjadikan keberkahan pada hidup kita, yaitu keberkahan pada seluruh kita di kampung kita maupun di negara kita atau negara lain yang sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi majelis taklim al-amin untuk merapatkan daripada tidak menggunakan apa selain apa ini ada karena ke depan memang dikhususkan buat tahu Allah, dikhususkan buat tahu Allah. Mudah-mudahan tujuan kepada Allah Subhanahu yang menjadikan kita mendapatkan manfaat daripada ilmu yang diberikan oleh Allah. Sahabat kita sembari berwudu, kita akan bersolawat seperti biasa yang akan yang akan diiringi oleh hikmah kita, yaitu ikatan berbaca bahasa Arab. Baik guys, kemudian Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-muhtaramin, para santri yang saya hormati, para remaja, para bapak, ibu hadirin hadirat, moga-moga kita semuanya senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat 127 ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة زكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Ya, mohon dibaca terjemahannya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim mendirikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat 128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji. Dan terimalah taubat kami, sungguh Engkaulah yang Maha penerima taubat, Maha penyayang. 129. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha perkasa, Maha bijaksana, Maha benar Allah dengan segala firman.
Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim bersama Ismail mengangkat dasar-dasar bangunan Baitullah. Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami. Ini kita selalu menemukan di awal ayat wa'idh, dan ingatlah. Ini supaya menjadi i'tibar, pelajaran bagi kita. Karena siapapun manusia itu butuh adanya suri toladan. Butuh adanya orang yang memberi contoh. Termasuk Ibrahim adalah secara tegas dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Maka setiap langkahnya, setiap geraknya, ucapannya, tingkah lakunya itu menjadi uswah yang perlu kita ikuti. Coba lihat, ingatlah ketika Ibrahim bersama Ismail membangun ataupun mengangkat dasar-dasar bangunan Baitullah. Berarti Nabiullah Ibrahim ini adalah orang yang juga mempunyai satu misi untuk membangun. Di awal itu membangun, menjadikan Ka'bah sebagai tempat untuk sujud, untuk tawaf, untuk i'tikaf. Berarti yang dibangun ini adalah tentang ibadahnya. Kan gitu kan? Mensucikan diri. Kemudian misi Nabi Ibrahim juga bagaimana supaya masyarakat itu, umat itu, mereka merasa mendapatkan rasa aman, rasa tenang, dan juga adanya kesejahteraan. Ini biasa mikir begini tuh pemimpin. Nah, pada ayat yang kita baca ini, Nabi Ibrahim ini juga adalah Nabi yang memberikan contoh untuk membangun fisiknya, pembangunan. Nah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, ini berarti memang Nabi Ibrahim membangun fisik daripada Baitullah, bapa pembangunan. Namun bukan cuma agar kita mengikuti ataupun punya semangat untuk membangun fisik, tapi yang lebih penting lagi adalah ketika kita berbuat, maka yang menjadi tujuan atau yang menjadi prioritas kita adalah diterimanya amal ibadah kita. Ini artinya apa? Bahwa secara fisikal, secara fisik materi itu memang kita diperintahkan. Tapi jangan sampai kita merasa puas di situ. Perintah sholat, perintah zakat, perintah amal, segala macam amal soleh. Itu bukan cuma kita diperintahkan dan kita punya semangat itu, tapi juga kita harus mengingat bagaimana supaya amal ibadah itu kemudian diterima oleh Allah. Kan? Apalah artinya amal ibadah kita begitu banyak, tapi ternyata di mata Allah itu nol. Artinya. Oleh sebab itu bahwa ada satu ungkapan, janganlah kamu
cuma mementingkan adanya sholat, tapi hendaklah kamu juga pentingkan bagaimana kamu mendirikan sholat, artinya melanggengkan agar sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini yang menjadi stressing bagi kita. Yang kedua, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami perbuatan, segala amal ibadah kami, mohonlah diterima oleh Allah. Ini yang penting nih, garis bawah. Litakun muhimmataka iqamatas shalah la fi'las shalah. Hendaklah yang menjadi perhatianmu itu adalah bagaimana supaya sholat itu lalu diterima di sisi Allah, selalu mudawamah, bukan cuma sekedar adanya sholat. Kalau cuma adanya sholat, banyak orang bisa sholat itu, tapi orang yang sholatnya diterima itu tidak banyak, kan begitu kan? Di sini kita diperintahkan selain daripada semangat untuk bekerja, tapi hendaklah pekerjaan kita itu dinilai dapat penghargaan ataupun dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau Antas sami, engkau ya Allah as-sami, yang maha mendengar, al-alim, yang maha mengetahui. Jadi bukan mendengar doang, tapi juga mengetahui. Kita kadang-kadang jadi orang itu cuma denger, tapi nggak paham, ada juga begitu. Ya kan? Allah maha mendengar dan mengetahui, oleh karenanya kita berharap itu bukan cuma dari mendengarnya Allah, tapi karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang sesungguhnya atau sebenarnya dari apa yang kita lakukan. Sekecil apapun ibadah kita, kerentekan hati, niatan hati makhluk Allah siapapun tidak tahu, tapi Allah mengetahui itu. Jadi ini sebagai satu pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna. Dan sebab itu ketika kita korban, itu doanya apa? Allahumma inna hadza minka wa ilaika fataqabbal minna, atau Allahumma inna hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Allahu Akbar, mulai. Allahumma inna hadza minka, sapi ini, kambing ini adalah dari engkau, ya Allah. Wa ilaika, dan kami kembalikan juga kepada engkau, maka terimalah. Enak nggak kalau diterima? Kalau kita jadi tamu Allah, kemudian lalu sampai pintu, gak usah masuk, di luar aja, pulang. Kira-kira enak nggak begitu? Kan nggak enak. Oleh sebab itu bahwa bagaimana usaha kita agar kita itu didengar, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak mudah. Oleh sebab itu keikhlasan itu begitu penting, selain daripada memperindah daripada zahirnya. Kan begitu kan? Betul nggak? Betul. Bu, Ibu nih kalau ke pasar, pengen nggak mukanya dilihat orang tuh cemong? Pengen nggak? Nggak pengen kan? Siap, jangan usah ibu-ibu lah bapak. Mesti kalau kemana saja, dia tidak ingin kalau ada celah ataupun ada sesuatu yang buruk yang mungkin bisa dilihat oleh orang. Mukanya kotor dibersihin, betul? Kumisnya melencong supaya dilempengin dulu, iya kan? Dibersihin, penampilannya diperindah. Kenapa? Tidak ingin kalau orang melihat kita dalam kondisi yang tidak bagus. Itu semua manusia. Apa ibu-ibu tuh, apa semuanya kita tuh keluar ke rumah aja. Dari itu
Jangan-jangan nanti kancingnya lain-lain lagi. Jangan-jangan kancing yang satu di atas, yang sini nggak lempeng lagi. Saya juga pernah salah. Teman saya ternyata guru-guru dulu suka kalau ngajar itu selalu lihat dulu ya, pas apa enggak ini, kan begitu ya, betul nggak? Dulu waktu ngasih ngajar di pesantren itu kan harus pakai dasi, harus pakai kaos kaki. Cuma entah pada waktu itu karena mungkin terburu-buru pakai kaos kaki itu lain sebelah. Yang satu coklat, yang satu hitam. Memang nggak kelihatan kan? Kalau di kamar tuh nggak kelihatan. Main pakai aja. Begitu sampai di kelas, itu mejanya memang tinggi. Tinggi, jadi mungkin naik kalau kita duduknya di atas ini nih, tinggi gitu. Jadi anak-anak tuh memang betul-betul ngeliat kaki kita gitu kan. Lihat begini ya, kelihatan bener kan kita. Anak-anak lempeng aja begini, cengangas-cengangas, senyum lagi kan begitu kan. Ini anak ini dari tadi senyum dulu, ada apa gitu kan. Rupanya apa? Kaos kakinya beda. Kaos kakinya beda. Ada yang iseng pusat tuh kalau gitu kan, itunya kaos kakinya. Tapi malum namanya ustadz bisa ngeles. Udah. Ini memang sengaja. Kenapa? Saya pengen tahu murid-murid itu memperhatikan saya apa tidak gitu. Padahal itu ngeles, sebetulnya padahal ngeles. Jadi kita itu tidak ingin kalau semua kita itu ada kekurangan. Pengen selalu tampil baik, indah, cakep. Itu semua manusia itu memperbaiki seperti penampilannya. Tapi kita tidak pernah berpikir apakah hati kita itu berusaha untuk diperbaiki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang kenapa kepada orang itu selalu kita berusaha untuk memperindah, tapi tidak kemudian kita memperindah hati kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita inginkan, begitu kan? Nah kalau kita dari manusia, kita mau dapat apa? Paling dapat pujian ya sekedar ala kadarnya. Ini artinya apa? Janganlah cuma kita berhias diri, memperindah diri untuk dilihat oleh orang, tapi sementara kita tidak pernah memperindah hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah melihat, innaka antas samiul alim. Nah ini jadi penting sekali. Bukan cuma kita memperindah perbuatannya, bacaannya bagus, ini bagus, apa yang kita lakukan bagus, tapi hati kita periksa, jangan-jangan ada yang kurang, kan begitu kan? Karena ini penting. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami, kan begitu kan? Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua ini muslimain, dua muslim. Jadikanlah kami orang yang muslim, orang yang pasrah, orang yang tunduk kepadamu. Begitu pula dari keturunan kami nanti menjadi umat yang selalu tunduk padamu. Berarti kita ini dapat doa Nabi Ibrahim. Bersyukurlah kalau kita ini termasuk orang yang muslim. Kita percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, berislam karena ajakan Nabi. Ternyata kita ini termasuk adalah hasil doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bersyukur. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Jadikanlah kami ini orang yang selalu menyerahkan diri, orang yang tunduk kepadamu. Dari sini pula sesungguhnya bapaknya orang Islam atau orang yang pertama kali memproklamirkan dirinya sebagai orang Islam
itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kan? Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kita kalau bacakan begitu kan? Iftitah, doa kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, kalau bacaan kita menjadi wa ana minal muslimin. Jadi Nabiullah Ibrahim adalah orang yang pertama memproklamirkan dirinya sebagai seorang muslim. Apa muslim di situ? Adalah orang yang selalu patuh pasrah kepada Allah. Dan kemudian diterimalah doa Ibrahim dan dari keturunannya juga menjadi ummatan muslimat, umat muslim. Agamanya pun juga disebut agama Islam. Dan ini pada akhir atau ayat akhir tentang hukum yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku sempurnakan padamu, aku sempurnakan nikmatku padamu, dan aku ridha Islam itu sebagai agama. Jadi Islam itu dijadikan sebagai apa? Agama ini sebagai agama yang menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Al-Quran, hadis Nabi yang kemudian menjadi hukum-hukum Islam, ya kan? Tentang akidahnya, tentang syariatnya, tentang akhlaknya, semua dari masalah toharoh, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah munakahat, masalah jinayat, semuanya dari awal sampai akhir tentang Islam itu hukumnya menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin benar-benar tunduk, ikuti aturan itu. Berarti jangan cuma kita bilang Islam tapi enggak pernah tunduk kepada aturannya. Nah, jadi disebut Islam karena tadi apa? Hukum-hukumnya, aturan-aturan hukumnya itu menunjukkan kalau dia begitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba silahkan dari mulai tadi bab toharo sampai bab apa? Bab sholat, bab zakat, bab puasa, nanti bab lagi mulakahat, bab muamal jual beli. Semua ternyata aturan itu menunjukkan bahwa menunjukkan ketundukan seorang kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu muslim. Karena itu malu kalau kita sebagai orang muslim tapi dia tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya apa? Muslimah itu artinya yang tunduk atau pasrah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina. Perlihatkan kepada kami tempat-tempat ibadah kami dan berikanlah taubat kepada kami. Jadi Nabiullah Ibrahim minta agar ibadah dan tempat-tempat ibadah itu diajarkan. Itulah yang kemudian kita sebut dengan namanya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang telah diatur ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ibadah mahdhah itu tidak rasional. Sebab itu tidak betul. Kenapa sih Allah wajibkan kita haji? Kenapa sih Allah kalau
Kita kita sholat, kenapa sholat itu harus pakai ruku, pakai tidak, pakai sujud? Kenapa sih kok waktunya duhur, asar, maghrib, isya, subuh? Mendingan langsung aja digabung aja 17 rakaat pagi-pagi selesai, malam juga sholat lagi, umpama begitu kan? Itu nggak bisa itu. Akal kita nggak punya kapasitas. Nggak punya kapasitas untuk apa? Begini kan? Itu sudah aturan, sudah ditemukan, ditetapkan ukuran begini waktu sekian. Itu sebenarnya ibadah makhluk, di mana akal kita itu tidak punya kapasitas untuk berenang. Kenapa Allah membuat begini ya? Yang penting apa? Kita melaksanakan dan diharapkan kita bahwa memahami apa yang Allah beri keseimbangan dengan mengetahui tentang hikmah-hikmahnya. Walaupun kita nggak tahu hikmahnya apa sih orang itu, hikmahnya apa sih orang sujud, hikmahnya apa sih orang haji, orang begitu kita nggak tahu. Kita jalan terus itu perintah Allah untuk selesai. Jadi kalau kita paham tentang hikmahnya, tujuannya, dengan manfaatnya, itu adalah sesuatu yang lain. Kita bersyukur ya. Tapi bukan karena itu tidak. Tapi semata-mata karena perintah Allah dulu. Suruh ruku, sujud. Udah nggak pakai apalagi tawar-nawar lagi. Inilah yang namanya ibadah. Jadi akal kita nggak punya kapasitas. Tapi kalau masalah kepentingan umum, maslahatan, itu bisa diserahkan kepada kita. Karena memang beda-beda. Begitu kan? Dari satu kurun ke kurun yang lain, dari kondisi satu kondisi yang lain, tentu beda-beda. Ya. Ini Nabi Ibrahim minta kepada Allah untuk diperlihatkan tentang apa? Tempat-tempat. Di antaranya adalah nanti kalau haji itu ada pasai mas'ar, sofa dan marwah. Kan sudah ditunjuk dengan jadi nggak bisa nanti di sini jamaah Masjid Al-Amin, Pak Ustadz kayaknya daripada jauh-jauh ke Solo kayaknya kita juga banyak sini dulu kita bikin sofa tidak aja sama marwah sendiri bisa begitu. Boleh nggak? Bikin Ka'bah di sini karena juga luas banget ya kosongnya kan. Bikin Ka'bah di tengah-tengah, ya kan kemudian semua itu ada sofa marwah. Kalau bisa bikin, kemudian sumur apa? Sumur Zam-Zam, Pak terus bukan itu. Wahadina mana sekarang waktu haji. Jadi haji itu sudah ditentukan. Walaupun kadang tadi nggak masuk akal nggak? Lontar itu umroh apa? Yang dilempar apa? Dilempar batu. Yang dilemparin batu juga setan, mana setannya? Ya. Ambil batu di mana itu? Di Musdalifah. Menuju ke Mina malam-malam kan ambil batu, dipilih pakai baterai ke malam itu. Karena salah pegang, atau ini bukan batu malah ontak begitu kan? Pegang aja. Waktu itu pegang itu bikin lembek aja begitu. Ada kadang begitu. Kita ambil batu, kemudian dikumpulkan. Setelah kita sampai di Mina, kita tanggal 10 kita melontar jumroh Aqabah. Batu itu kita lemparkan, kita timbukin. Siapa yang timbukin? Batu. Yang dilemparin apa? Batu. Ya? Kalau batu ditimbukin, ini orang ini main-main apa orang itu? Termasuk apa? Betul nggak? Di waktu itu takut kayak orang aja, ya kan? Masuk akal itu nggak masuk akal. Tapi itu perintah, itu manasik Ustaz jangan pakai batu lah, yang begitu nggak enak. Pakai botol aja dan tangannya, ya lagi bikin lagi. Itu bukan kapasitas kita. Tapi itu adalah mahdoh. Ibadah wajib makhluk dan makna.
di luar daripada kapasitas pikiran kita. Jadi kita juga terima aja laksanakan. Paham nggak paham laksanakan. Gitu. Soalnya bosan saya belum paham soal begini enggak belakangan itu mah. Yang penting apa? Yang penting sholat dulu, begitu kan? Jika begitu, tentangnya begitu. Ini kadang-kadang dakwanya begitu. Percuma, sholat juga nggak paham. Wah, akhirnya paham juga, sholat enggak juga, mendingan. Tidak paham kalau begitu kan? Ini salah berdakwah, berdakwah itu. Kan? Sama juga orang ngajarin. Percuma kalau sholat jangan keras. Percuma sholat kali-kali. Ikhlas baru sedekah. Ikhlas datang sedekah juga enggak artinya sedekah enggak ikhlas. Jadi begini belakang. Kan amal dulu amal fisik. Apa kopal. Itu kan begitu kan. Jadi gimana prosesnya? Lebih baik kita sedekah 1.000 rupiah tapi ikhlas daripada 1 juta tapi nggak ikhlas. Ini nggak benar. Yang benar itu lebih baik sedekah 1.000 per 1 juta dapat 1 juta ikhlas daripada 1.000 tapi nggak ikhlas. Itu yang benar. Saya kira itu nggak ada di dalam Islam. Islam loh. Itu kira-kira seperti itu ya. Dua hari dan mana sekali. Karena itu kita mengikuti Nabi Nabi Muhammad SAW. Oh, salat itu begini, zakat itu begini. Sudah dipukul, ditetapkan waktunya, ukurannya semuanya. Jadi bukan dari kita, dari Allah. Begitu kan? Jangan coba-coba. Jadi kalau sholat itu 17 rakaat sekaligus. Karena bagi waktunya. Dokter mengatakan ini obat itu dimakan saya pagi 1, siang 1, malam 1. Kata pasiennya pinter ini dokter berdoa. Mendingan kalau sekaligus makan yang tidak begitu makan kontrol dia karena sudah melampaui apa proses kan begitu kan itulah maka jangan coba-coba melawan dokter udah ada itu saja mudah-mudahan ini dapat wawasan kita supaya kita masih dengan panjang umur ya Allahumma barik wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.